Bab 635. Angela. Halo, maaf atas apa yang terjadi barusan. Wanita itu melepas kacamata hitamnya dan mengulurkan tangan ke Eric Kin. Kenali, namaku Angela. Eric Kin juga sedikit terkejut melihat penampilan wanita itu. Wanita itu memiliki penampilan yang cantik dan wajah yang sangat indah, ciri-ciri wanita Eropa, dan biasa sangat cocok dengan selera orang timur. Yang paling penting adalah ada pesona oriental di gadis itu. Namun, Eric Kin melihat sekilas dan dengan cepat kembali tenang. Kamu bisa berbahasa Mandarin, kata Eric Kin. Sebelumnya saat di terminal, keduanya berbicara bahasa Inggris. Ya, ayahku dari kota G. Angela sedikit terkejut. Tadi ia menampakkan wajahnya dengan sengaja hanya untuk menguji apakah Eric Kin punya alasan lain seperti yang dikatakan Jenny. Tapi melihat ekspresi Eric Kin, dia jelas tidak terlalu memperhatikannya, dan dengan cepat menarik kembali pandangannya. Ini membuktikan bahwa dia tidak terlalu tertarik padanya. Angela agak kecewa. Namaku Eric Kin. Aku dari kota G. Eric Kin juga mengulurkan tangan dan menjabat Angela. Ketika Eric Kin sedang berbicara dengan Angela, penumpang lain juga memperhatikan keduanya. Wow, halo cantik. Di barisan depan Eric Kin, seorang bule Mediterania, si botak, melihat Angela, matanya hampir copot keluar, mendekat dan mengedipkan mata dengan Angela. Namun, dengan perawakannya yang pendek dan wajah yang berminyak, itu terlihat cukup menjijikkan. Halo. Mata Angela berkedip dengan jijik, dan tanpa mengulurkan tangan, dia menjawab dengan sopan dan duduk di kursinya. Yang kebetulan berada di baris yang sama dengan Eric Kin. Orang asing itu tiba-tiba merasa malu. Hai cantik, kamu sangat cantik, kamu ingin menjadi artis. Aku menjalankan beberapa perusahaan manajer artis di Eropa, apa kamu tertarik untuk menandatangani kontrak? Pria itu tidak menyerah dan terus berbicara di samping Angela. Hehe, aku terlalu sibuk bekerja sekarang, aku bahkan harus menyisihkan waktu untuk membeli sebuah baju. Kali ini aku pergi ke Italia dan berencana menghabiskan 5 juta untuk membeli lagi yang lain. Cantik, menurutku jam tanganmu sangat indah, apakah kamu suka jam tangan terkenal? Lihat punyaku, model khusus Patek Philippe, hanya ada 200 buah di dunia. Si botak membual untuk beberapa waktu, dan Angela sudah malas meladeni, jadi dia memakai kacamata hitam dan melihat ke arah majalah. Namun si botak tampak tidak bergeming dan terus membual. Maaf pak, pesawat akan segera lepas landas. Silakan kembali ke tempat duduk Anda. Saat ini, pramugari datang dan berkata. Menyela pembicaraan si botak, dan ia sedikit tidak senang. Dia melihat tempat duduknya, dan kemudian melirik Eric Kin. Eric Kin berbusana santai, meski mahal, namun bukan merek yang umum terlihat di pasaran. Jadi sekilas seperti murahan. Si botak melirik dan mendekatinya. Dia mengeluarkan beberapa uang kertas dan menggoyangkan di depan Eric Kin. Saudaraku, tiket first classmu ini sepertinya hadiah dari loteria. Begini, kalau kamu berganti kursi denganku, aku beri $1.000. Sambil berkata, si botak menyerahkan uang itu kepada Eric Kin, dan pada saat yang sama menunjukkan ekspresi percaya diri. Sebagai anak bangsawan Eropa, menurutnya masyarakat kota G adalah orang-orang miskin yang malang. Hanya mengganti tempat duduk, bisa mendapat banyak uang. Eric Kin mungkin bisa senang dan langsung berdiri. Tapi yang mengejutkan si botak adalah bahwa Eric Kin mengabaikannya sama sekali. Begitu rupanya, kamu rakus, kan? Si botak mencibir dan mengeluarkan uang, $2.000, ganti kursi. Wah, harus aku katakan, kamu untung banyak hari ini. Eric Kin memandang ke si botak. Si botak sangat gembira, berpikir bahwa Eric Kin tergerak untuk pindah. Tapi saat berikutnya, dia terlihat kaku. Eric Kin menggaruk telinganya dan berkata, bagaimana kalau aku membayar 5.000 untuk tutup mulutmu? Angela di sebelahnya mendengarkan dan tidak bisa menahan tawa. Si botak menjadi lebih marah, dan dia menunjuk ke Eric Kin. Nak, kamu tidak tahu malu. Eric Kin menyipitkan matanya, kalau si botak menunjuk ke arahnya sedikit lagi, dia tidak segan untuk mematahkan jarinya.
Pak, pesawatnya benar-benar segera lepas landas. Demi keselamatan Bapak, harap segera kembali ke tempat duduk Anda, kata pramugari itu tidak sabaran. Kamu tunggu aku, kata si botak dengan kasar dan kembali ke kursinya. Terima kasih, Angela tersenyum saat ini. Dia sedikit khawatir sebelumnya, apakah Eric Kin akan mengganti kursinya. Bagaimanapun, dia juga membenci pria itu. Jangan salah paham, aku bukan ingin membantumu, tapi uang yang dia berikan tidak cukup, kata Eric Kin. Oh, jadi berapa uang yang dia harus bayar untuk menggerakkan hatimu untuk pindah? Angela mengangkat alisnya. 50.000 mungkin, kata Eric Kin dengan santai. Apakah hanya 50.000 harga untuk mengobrol dengan wanita cantik sepertiku? Kata Angela menekan. Jangan berpikir yang lain, maksudku perlu 50.000 untuk mengganti tempat dudukku. Kata-kata Eric Kin membuat Angela terdiam beberapa saat. Melihat Eric Kin dan Angela berbicara dan tertawa dari belakang, si botak semakin membencinya. Setelah pesawat lepas landas, dia berganti posisi dengan penumpang di depan Angela, lalu terus membual dan pamer ke Angela. Angela lalu memakai headphone. Raut wajah si botak menjadi jelek. Dia melirik ke arah Eric Kin dengan benci dan mengira semua itu karena Eric Kin yang membuatnya kehilangan muka di depan Angela. Setelah pesawat terbang beberapa saat, si botak mulai lebih tenang dan mengurusi beberapa hal. Eric Kin menutup matanya dan beristirahat. Angela menatap Eric Kin dengan penasaran. Dia berpikir bahwa Eric Kin akan menggunakan kesempatan ini untuk mengobrol dengannya. Tapi Eric Kin tidak punya maksud seperti ini sama sekali. Apa benar ia tidak semenarik itu? Untuk pertama kalinya, Angela goyah oleh penampilan dan daya tariknya. Lalu pada saat ini, pintu di belakang sedikit bergetar untuk beberapa saat. Seorang pramugari tampak panik, berlari masuk dan tersandung. Di belakangnya, dua pria kekar dan tinggi mengikuti. Begitu dia masuk ke sini, pria di depan mengeluarkan pistol, menunjuk ke kerumunan dan berteriak, "Jangan bergerak, nurut saja." Di first class, semua orang sedikit panik dan gelisah. Eric Kin tertegun sejenak, dia tidak menyangka adegan seperti dalam film tampak di depannya. Angela juga melepas headphone, sedikit terkejut. Buka pintu ruang kapten. Pria itu mengarahkan senjatanya ke pramugari. Pramugari itu gemetar, tapi dia mengertakkan gigi dan menggelengkan kepalanya. Sekelompok orang ini sangat galak dan tidak tahu dari mana mereka. Jika mereka mengontrol ruang kapten, maka habislah seluruh penumpang pesawat. Pria itu tidak sabar, dan menamparkan pramugari itu, dan dari mulutnya tampak berdarah. Haha. Tanpa diduga, si botak tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Ini adegan film, kan? Aku bisa melihatnya. Si botak tersenyum dan berdiri dan berkata, "Kalian berdua yang ingin membajak pesawat. Dan pistol di tangan kalian palsu, kan? Di mana kameranya? Kamu dari stasiun TV mana?" Eric Kin menggelengkan kepala, kelamaan hidup aman tampaknya membuat orang-orang kaya ini kehilangan kewaspadaan. Pria yang memegang pistol itu tertegun, lalu marah, merasa terhina. Dia melepaskan tembakan ke arah si botak. 2R. Entah apakah sengaja tidak tepat sasaran, pelurunya hanya melewati bahu si botak. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.